A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Inner Heart Talk. Bertumbuh bersama, membuka hati. Episode-episode sudah kita lalui begitu. Semakin terbuka hatinya, semakin menambah wawasan hati gitu ya, bukan hanya di pikiran kita, dan semakin kita mendapatkan esensi-esensi yang lebih tajam. Nah, gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang ketajaman itu tentu ada awalnya gitu. Nah, tapi seperti biasa, kita ngobrol-ngobrol lagi dong sama Mas Sony. Oke, Mas, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Mas ya. Iya. Nah, ini setiap episode tuh semakin jelep-jelep gitu Mas. Wes. Nah, aku jujur lah Mas, jujurnya gini, kita diskusi udah dari tahun berapa ya Mas ya? Wah udah lama lah ya pokoknya. Sama ya? Udah lama kita diskusi, cuman Mas Sony membawakan hal yang sama, tapi penajamannya, jadi kalau aku bicara tentang kalau kamera tuh kan ada megapikselnya Mas. Ya. Jadi Mas Sony bahasannya ini aku inget banget nih waktu aku ke rumah Mas Sony yang di rumah yang itu tuh, yang lama tuh, datang malam-malam gitu ya, kita buka Quran gitu. Cuman Mas Sony ngebahas hal yang sama tapi megapikselnya itu lebih dahsyat lagi gitu. Dan ya itu tadi ya, membuktikan Quran adalah lapisan demi lapisan cahaya di atas saya, dan itu semuanya itu dinamis, dan ya nggak akan pernah ada berhentinya kali ya, kesadaran dan kedalaman itu terus gitu. Dan kita perlu terus belajar ya. Perlu terus belajar, mengingat bahasan Mas Sony yang waktu itu mengatakan jauh tapi dekat gitu ya Mas ya. Jauh tapi dekat, benar. Nah by the way, kalau di angkot jauh dekat 5.000 gitu ya. Di angkot jauh dekat 5.000. Ini kalau ini beda ceritanya Mas. Ini beda ceritanya. Beda. Tapi by the way Mas, kan balik lagi nih ya. Mau jauh, mau dekat, ya apapun itu gitu, poinnya adalah kan kembali kepada niatan kita sebetulnya. Betul nggak Mas? Iya, betul. Okay, awalnya dari situ. Nah sekarang sama kayak orang nonton Inner Heart Talk ini gitu, niatnya juga kan dari 10 orang yang beda, punya 10 niat yang berbeda juga, outputnya juga pasti beda. Kan begitu kira-kira? Ya, betul. Nah, Oke. Nah, yang aku pengen tanya nih Mas di episode kali ini, sebenarnya sekuat apa atau niat itu gimana sih sebenarnya Mas? Jadi kita kan sering mendengar tuh semua tergantung kepada niatnya kan. Betul. Ya. Karena niat nanti mempengaruhi sikap hati sebenarnya. Ya. Jadi misalnya kita pernah dengar nggak ada hadis Nabi yang mengatakan inna a'malu binniyah. Gitu. Inna a'malu binniyah, yes. Ya, segala sesuatu itu dimulai atau tergantung dari niatnya kan gitu. Oke. Jadi niat ada seseorang melakukan sesuatu adanya di mana gitu kan? Nah, kan di hatinya kan, di hati. Jadi kalau ada orang berbuat baik gitu misalnya, orang berbuat baik, apa niatnya pasti baik? Nah, kan belum tentu. Ya. Ada nggak orang berbuat baik tapi niatnya jelek gitu? Ada kan? Bisa. Nah, ada lagi orang berbuat baik misalnya, niatnya baik, tapi apakah niat itu sesuai kehendak Allah gitu? Nah, itu dua hal yang beda. Niat kita udah ngerasa baik, tapi kehendak Allah gimana? Oke. Misalnya gini, ada pengemis di perempatan gitu ya, perempatan lampu merah. Lalu kita hampiri pengemis itu, kita mau memberi uang. Sebenarnya itu kan kita berbuat baik. Niatnya baik. Ini menurut kita niatnya baik, tapi perlu ditanya tuh, apakah perbuatan baik ini yang menurut kita niatnya baik sesuai kehendak Allah enggak? Ternyata enggak misalnya, karena pengemis di lampu merah itu kalau kita kasih terus malah buruk buat dia gitu. Oke. Nah, kira-kira gitu. Jadi banyak sekali perbuatan yang kita ngerasa berbuat baik, niatnya udah baik, tapi sebenarnya kita tidak terhubung kepada Allah, mendapat petunjuk bahwa itu perbuatan harusnya kehendak Allah gimana. Nah, itu yang dimaksud segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Jadi ini dalam banget maknanya sebenarnya. Oke. Tapi aku mau progressing dulu bahwa niat itu sebetulnya hubungannya sama sikap hati lagi ya? Betul. Niat itu mempengaruhi sikap hati kita. Oke, sorry. Mempengaruhi ya? Iya. Karena sikap hati kita itu akan berdampak kepada apakah ketika melakukan perbuatan itu hati kita menjadi terbuka.
atau ketika kita melakukan itu hati kita menjadi tertutup. Apakah ketika kita melakukan itu hati kita menjadi mengarah kepada Allah? Apakah ketika melakukan perbuatan itu hati kita menjadi berpaling kepada Allah gitu. Oke. Nah, sebenarnya yang dilihat Allah itu kan hubungan kita dengan Allah yang semuanya tercermin di dalam hati kan. Terbuka atau tertutup. Mengarah atau berpaling. Terhubung atau tidak gitu. Jadi perbuatan itu yang dinilai adalah sikap hatinya sebenarnya. Gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu is not what you do, but your heart position, your heart attitude when you do it. Itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi bukan masalah ngasih berapanya gitu ya? Bukan. Tapi niat dan sikap hati yang kebukanya itu yang justru lebih penting sebenarnya. Hubungan kepada Allahnya itu yang lebih penting gitu. Nah jadi ini menarik nih. Iya. Saya misalnya ngerasa udah kaya, bisa memberi makan orang sekampung. Lalu saya bilang, orang sekampung ini kalau nggak makan dari saya, dia nggak bisa makan nih. Saya kan orang paling kaya di sini gitu. Nah, itu hatinya ketutup. Iya, emang nggak enak. Meskipun dia mau ngasih orang kampung tiap hari juga ketutup terus gitu. Tapi coba misalnya ada kucing yang udah kelaparan, kehausan di pinggir jalan, mau ketabrak mobil gitu misalnya. Kita lalu ngasih susu gitu supaya dia nggak kurus gitu, nggak apa. Nah, itu hati kita lebih lepas nggak rasanya gitu misalnya. Iya, gitu. Jadi perbuatan itu tergantung dari sikapnya itu. Tapi ini nanti akan ada mengarah ke ikhlas nggak, Mas? Iya pasti. Jadi nanti ikhlas itu kan artinya nggak ada pamrihnya kan. Makanya kan sering disebut niat ikhlas gitu kan? Betul. Nah itu tapi bertahap. Bertahap. Dalam hubungannya dengan season 1 ini, kan ini judulnya tentang basic-basic Al-Quran ya. Nah, saya mau nanya deh, kalau kebanyakan orang buka Quran fisik ya, Quran fisik ya. Iya, mushaf. Atau buka mushaf. Kebanyakan niatnya apa? Nah ini aku mau cerita karena aku pernah bikin survei dan research sih sebenarnya Mas masalah ini gitu. Kebanyakan sih secara populer ya niatnya nomor 1 cari pahala. Nah, betul. Jadi dibilangnya mendapat pahala kan? Ingin mendapatkan pahala. 1 huruf 1 pahala. Jadi makin cepat dibaca, seperti orang ngejar setoran gitu, makin banyak jumlah huruf yang dibaca itu, pahalanya makin banyak kan? Padahal kata Allah apa? Nggak boleh cepat-cepat bacanya, karena yang dicari niatnya bukan pahala dong, ya kan? Betul. Di episode kemarin kan kita bicara bahwa ya janganlah gerakan lidahmu untuk cepat-cepat gitu ya. Itu episode kemarin kita baca surat berapa tuh? 75. 75 ayat 16 sampai 19 ya. Nah, kita lengkapin lagi coba surat 20 ayat 114. Ya. Oh ya ini jelas banget sih. Iya benar Mas. Tapi kenapa ya kok jadi tertradisi baca cepat-cepat tuh kenapa ya? Kira-kira pasti kan ada asal usulnya tuh. Karena niatnya itu. Karena niatnya benar Mas. 20 ayat 114. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Nah, jadi nggak boleh tergesa-gesa kan? Nggak boleh tergesa-gesa. Nah, tergesa-gesa. Iya. Nah, ada lagi misalnya orang yang buka Quran ya pengen isi waktu aja gitu. Cuma waktu buka daripada aja gitu ya. Daripada nggak ada kegiatan yang bermanfaat ya dia buka gitu kan. Iya. Ada lagi misalnya yang mau menghafal gitu kan. Ya niatnya memang menghafal. Jadi dihafalkan Al-Quran itu. Bukan niat yang sebenarnya yang seharusnya gitu. Ada lagi niatnya misalnya Quran dijadikan mantra, pernah dengar nggak? Iya. Jadi kalau baca ayat tertentu berapa kali, jadi manfaatnya gimana? ini gitu. Ini ayat ini diulang berapa kali, manfaatnya ini gitu. Tergantung niatnya gitu. Nah, tapi coba kita renungkan lagi dengan hati yang lebih terbuka ya. Sikap-sikap kayak gini nih bener nggak sesuai dengan kehendak Allah gitu.
Kita perlu renungkan. Jadi kunci yang perlu kita sadari adalah kuncinya adalah sikap itu menentukan hasil. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Jadi kalau Nabi Muhammad bilang inna a'malu binniyah, segala sesuatu yang ada pada niat di hati yang nggak ada orang tahu kecuali Allah itu, ya, itu menentukan hasilnya. Iya, iya. Gitu. Menentukan sikap hatinya kepada Allah gitu. Iya ya, hasil itu tergantung niatnya ya. Betul. Sekarang pengen hasilnya 10, niatnya ya maksudnya nggak mengarah gitu ya, ya bener sih. Oke, semua ujungnya di niat. Oke Mas, oke. Iya, jadi kalau kita baca Qur'annya tadi dengan kebiasaan kayak tadi, hati kita jadi terbuka apa tertutup? Gitu. Nah, kalau hati kita baca Quran tertutup dengan keinginan-keinginan itu, ya keinginan tadi kan, itu apakah petunjuk Allah bisa masuk ke dalam apa enggak? Nah, itu ya. Niat menentukan sikap hati yang terbuka atau enggak. Lalu keinginan akan menutup hati kita dari Allah, dari petunjuk Allah. Kan kemarin kayak nutup pintu langit, buka pintu langit gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi kalau kita buka petunjuk Allah, buka Quran baik fisik maupun non-fisik, lalu punya keinginan tertentu yang tidak sesuai kehendak Allah, meskipun judulnya kelihatannya bagus, ya, tapi itu membuat ketutup. Jadi petunjuk Allah nggak bisa masuk ke hati gitu. Oke. Keinginan itu menutup hati kita gitu. Oke. Jadi syarat untuk petunjuk Allah itu bisa masuk ke dalam hati itu harus terbuka, lebar, lebar gitu. Nah, kepada Allah. Itu ada di surat 6 ayat 125. Oke. Ya, ini kayak ngomongin mendaki itu ya? Iya, ini kemarin ngomongin apa itu? 625 ya. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Ini ya kan Lil Islam ya. Lil Islam itu untuk pasrah sebenarnya. Untuk pasrah sebetulnya. Oke, jadi ini nggak berbicara label ya, kita udah pernah bahas nih waktu di mana? Idul Fitri kita bahas ini. Oke. Jadi kalau mau dapat penjelasan yang lebih dalam, dibuka lagi di playlist Special Edition Idul Fitri. Oke. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Oke. Jadi hati harus terbuka, harus lepas. Nah, kita harus tahu bahwa keinginan-keinginan itu menutup hati. Nah, jadi kalau niat berubah, sikap berubah. Sikap berubah, hasil berubah gitu. Jadi dulu misalnya nih terjadi perubahan, misalnya dulu waktu baca Quran cepet-cepet, pengen dapat pahala. Lalu sekarang dengan hati yang udah sadar, terbuka, kita udah tahu bahwa Al-Quran itu harus terhubung antara fisik dan non-fisik. Saya harus melibatkan hati saya, sadar bahwa Allah yang bisa memberi petunjuk melalui hati saya, sadar bahwa ini bahasanya bahasa yang saya nggak bakal paham, harus diurai, di-i'rab oleh Allah melalui kasih sayangnya. Jadi ketika saya buka itu, oh iya, baru saya sadar yang dicari bukan jumlah hurufnya yang dibaca, bukan pahalanya, tetapi petunjuknya itu. Nah, surat 26 ayat 192 sampai 194. Oke. Oh ya, ini menarik nih. Oh iya ya, benar. 26192. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Oke. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin. Jibril dalam kurungnya, empatnya, ke dalam hatimu, Muhammad. Hatimu kan dikurung ya? Iya, dekat dalam kurung. Oke. Agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Jadi Quran itu diturunkan petunjuknya ke hati. Ya. Jadi tadi saya bilang, niat adanya di mana? Di hati kan? Yes. Niat merubah sikap. Sikap apa? Sikap hati. Oke. Niat akan merubah sikap hati yang terbenar, hatinya akan terbuka. Tadi dibilang hati terbuka, diberi petunjuk. Petunjuknya juga ke hati gitu. Jadi bacanya nggak boleh pelan, nggak boleh cepet-cepet, dibimbing Allah, biar kasih saya Allah bantu untuk menjelaskan semuanya gitu. Ya sebenarnya kalau gila ya, kenapa disebut Angzalna alaikal Qur'ana litasko dimudahkan tuh sih sebenarnya
Yang bacain ya aku, kata Allah. Yang ngasih penjelasan ya aku, kata Allah. Gitu ya, kira-kira ya Mas ya. Ini menarik nih. Iya. Yang bacain siapa tadi? Kami ya di 7516 kan Allah, kami yang akan yang membacakan. Menjelaskan kan? Siapa? Dia juga kan? Menjelaskan. Jadi yang melakukan siapa? Yang melakukan. Allah juga, karena Allah yang menjelaskan, Allah yang membacakan, Allah yang melakukan. Kita tuh ngapain sih sebenarnya? Kita ngotorin, Mas. Kita itu, nah ini ya, kita itu jadi saksi. Oke. Wah, ini kayaknya harus ada sesi lagi nih, Mas, ngomongin saksi. Aku catat saksi. Kita hanya menjadi saksi. Oh iya ya. Makanya kan bersyahadat itu bersaksi itu gitu kali ya, Mas. Saksi, nggak ikut saksi itu kalau di pengadilan dia melakukan bukan? Oh bukan. Bukan. Dia cuman saksi aja. Yang melakukan sama Allah, kita cuman santai, happy, lepas gitu. Oke, Mas. Ini ngedrift sedikit tapi dalam, Mas. Oke, lanjut. Nah, dulu misalnya waktu kita baca Qur'annya untuk seperti mantra yang diulang-ulang gitu ya. Nah, kita baca Qur'an untuk dapat banyak keinginan-keinginan, terbebas dari bencana, itu kan kelihatannya bagus kan. Dari malapetaka, dapat ini, dapat itu, kelihatannya judulnya bagus, tapi ya itu keinginan yang judulnya bagus itu pun menutup hati. Membuat kasih sayang Allah nggak bisa masuk, petunjuknya nggak bisa masuk ke dalam gitu. Makanya kalau dibilang mantra itu kan katanya sesuatu bacaan yang diulang-ulang. Padahal Nabi Muhammad kan nggak membaca sesuatu yang diulang-ulang, tapi sering mengingat Allah. Sering mengulang-ulang tuh ingatnya gitu ya, bukan bacanya. Ingatnya, bukan bacaannya, iya. Yes. Di berapa? 33:21 kan? Iya. Nabi Muhammad itu, atau coba boleh dibaca nggak tuh? Berzikir sebanyak-banyaknya itu kan? Nah, berzikir itu kan mengingat. Iya. Oke. Terhubung gitu. Ini Surah Tauladan sih yang 31-21-nya. 41 ya? 41 betul. 41, sorry. Hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, jadi mengingat Allah kasir, dengan zikron kasir itu artinya ingat terus, bukan diucap-ucap terus gitu kira-kira. Nah, jadi ini tahap satu milestone yang penting untuk merubah kesadaran kita dalam berniat dapat melakukan agar Quran itu nggak untuk dibaca berkali-kali dapat pahala, tapi untuk memberi petunjuk gitu kira-kira. Diperlakukan seperti itu Al-Quran itu. Itu tahap yang milestone yang sangat penting dalam sikap kita membaca Al-Quran. Tadinya penuh konsep, keinginan. Nah, sekarang hanya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Dengan sikap seperti ini, hati itu udah mulai terbuka begitu. Nah, gitu. Gitu. Nah, tapi perjalanan ini nggak berhenti di sini saja gitu. Ya kan? Mau nggak ke tahap berikutnya lagi? Tadinya kan kita ini udah nyampe tahap, saya buka Quran, membuka hati untuk dapat petunjuk Allah gitu. Itu ada tahap berikutnya lagi. Nah, tadi saya bilang bahwa segala keinginan itu menutup hati kita kan. Setiap kemauan itu membuat sikap kita, pasrah kita kepada Allah tuh terbatas gitu. Nah, jadi apa-apa yang menurut kita niatnya baik, kayak tadi tuh ngasih pengemis di perempatan lampu merah, itu baik, perbuatan baik, niatnya baik, tapi apakah sesuai kehendak Allah gitu? Mendapat petunjuk Allah tuh juga kelihatannya niat yang baik, ya udah sangat baik dong, udah naik ke kesadaran berikutnya kan? Tapi pertanyaannya adalah, ketika kita buka Quran, membaca Quran, buka hati dengan niat mendapat petunjuk Allah itu, ingin mendapat petunjuk Allah itu sebuah keinginan atau kemauan bukan? Keinginan juga. Iya kan? Jadi meskipun terlihat bagus, keinginan tertutup hatinya ya Mas. Tetap membatasi hati gitu. Ini menarik nih, spiritual tuh menarik loh. Iya, ya maksudnya niat pengen dapat petunjuk, ya Allah, saya berniat untuk mendapatkan, justru di dalam berniat itu ada keinginan yang menutup si langit tadi sebenarnya. Iya, betul. Jadi meskipun keinginan kemauannya itu baik,
tetap aja membatasi gitu. Okay. Meskipun udah lebih terbuka dibandingin sebelumnya. Iya. Misalnya tadi pahala apa itu lebih terbuka, tapi tetap aja masih dibatasin. Oke. Nah, jadi segala kemauan akan membatasi kita untuk terbuka, mengarah gitu ya. Itu kita pasti sadar itu gitu. Nah, makanya pelajaran selanjutnya di dalam niat itu adalah bukan untuk segala sesuatu yang menurut kita baik, tetapi supaya kita terbebas dari semua kehendak dan kemauan kita itu loh. Nah, supaya apa yang Allah berikan itu, yang di langit berkelimpahan itu tidak dibatasi. Nah, supaya kita terbebas dari semua kehendak kemauan kita, termasuk keinginan mendapat petunjuk itu. Iya, harus dilepasin ya Mas ya? Dilepas. Oke. Nah, semuanya gitu. Nah, makanya diajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu itu hanya untuk ridho Allah. Oh iya. Nah, hanya untuk Allah. Atau sering disebut ridho itu wajah Allah aja. Oke. Ini dalam sih. Ya maksudnya bahkan berniat mau dapat petunjuk aja masih ada keinginan gitu ya? Masih. Itu sih Mas yang aku kenapa ulang-ulang ini gimana ya? Tipis gitu loh Mas, tipis banget. Sangat tipis. Dan kita sebenarnya makin dalam tuh makin tahu kita keinginannya masih banyak sih ya. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga belajar. Prosesnya Mas ya? Proses. Nah coba kita baca ayatnya dulu deh. Surat 2 ayat 271. Oke, 2271 ya. Ini nih. Ya, benar kata Mas Sony sih. Masa mau TK terus gitu ya Mas ya? Iya. Coba dibacanya pakai hati yang benar. Nah nih 271 ya. Niatnya diperbaikin. Tadinya kan niat baca ayat ini misalnya wah pengen dapat pahala baca aja. Dibaca aja, ngerti nggak ngerti bodo amat gitu. Nah, sekarang niatnya dapat petunjuk. Nah, kan gitu kan? Sekarang niatnya hanya untuk ridho Allah. Nah, coba baca deh ayatnya. Oke. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke, mungkin di 272, maaf. Ya, 272-nya lanjutannya. Ya. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Iya, jadi kalau kita tuh niat melakukan segala sesuatu bukan untuk keinginan kemauan kita termasuk mendapat pahala hanya untuk ridho Allah, baru kita dapat pahala itu. Pahala kan itu kan berkah dari langit turun gitu kan. Iya. Kalau hati kita kebuka kan, coba deh kalau hati kita tuh pengen dapat sesuatu, nah itu ketutup kan, malah nggak dapet itu yang dari langit itu. Jadi itu agak paradoks sih. Kita mau malah nutup gitu. Iya. Sama kayak kosong adalah isi, isi adalah kosong. Iya, gitu ya. betul. Nah, jadi hatinya lepas, lapang, wadahnya siap. Nah, terus gitu. Makanya kan Allah itu kan selalu mau kasih petunjuk kan kepada kita kan. Iya. Sejak kapan? Nah, sejak sebelum kita minta juga udah dikasih gitu. Dan ya maksudnya aku jadi lebih ngerti banget bahwa kita ngomong apa ya, gimana ya? Kita misalnya ngomong, sama kayak acara gini loh Mas. Kalau niat kita supaya orang dapat petunjuk juga, ya nggak akan dapat juga kali ya. Nggak dapet. That's it Mas, that's it. Dan kerasa nggak kalau misalnya nih, kita melakukan ini demi orang dapat petunjuk, lalu subscribersnya dihitung tiap hari, berapa follower, kerasa itu malah beban kan? Beban banget. Pasrahin aja kalau hanya untuk
mendapat ridho Allah aja. Iya, Nah, iya Mas, oke Mas. Ini, ya, nah balik lagi nih. Ini megapikselnya semakin tajam. iya, Oke. gitu. Hati kita enak, lebih lepas, lebih lapang gitu. Nggak usah ada beban gitu. Yes. Gitu. Karena nih, nah ini hati lepas lapang itu, nah petunjuknya turun, berkatnya turun, rezekinya turun, petunjuknya turun, semua turun gitu. Gitu. Iya. Oke. Nah, ya itu sih yang saya mau sampaikan. Jadi semua tuh tergantung niatnya. Niat tuh mempengaruhi sikap. Sikap itu yang membuat hati kita bisa terbuka, mengarah, terhubung gitu kepada Allah. Nah, milestone yang pertama adalah yang tadi, dari yang sebelumnya kita baca Quran gimana, pengen dapat ini itu, bahkan dijadikan mantra gitu. Nah, iya. Lalu hanya untuk mendapat petunjuk. Itu milestone itu harus dilewati dulu, dilalui loh. Oke. Nah, jadi lalu dapat petunjuk dulu. Nah, baru nanti setelah itu milestone berikutnya, udahlah, Allah kan udah kasih petunjuk juga kepada kita. Kita nggak usah niat dapat petunjuk juga, kalau hati kebuka, petunjuk itu datang kok. Iya. Jadi, Oke. itu. Luar biasa Mas, luar biasa nih. Ini semua tergantung niat memang. Ya balik lagi ya, semua berproses gitu. Pun ada yang masih di level pahala, it's okay. Ada yang di level hafalan, it's okay. Mantra, it's okay. Tapi alangkah kita sangat menyayangkan esensi yang paling emasnya lah, quotes and quotes gitu ya. Ketika kita lupa bahwa intinya justru adalah, ya tadi Mas itu keren banget sih, bahkan pengen dapat petunjuk aja masih tipis gitu. Tapi kita begitu menyerahkan, begitu benar-benar melepaskan, ya mungkin nanti ke depannya di sini yang benar-benar akan terjadi, maka kamilah yang akan membacakannya gitu. Itu ya Mas kira-kira ya? Betul. At the end, justru kita yang akan dibacakan langsung. Coba bayangin. Gimana kurang... Enak banget kan? Gimana kurang penuh kasih sayangnya Allah gitu sama kita yang... udah deh. Nggak bisa Oke, Mas. digambarkan. Wah, terima kasih Mas. Aku sih jadi mengingatkan, jadi banyak bersyukur tuh ya itu ya, nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kamu dustakan tuh, ya udah deh. Saksi lah gitu ya. Tadi itu poin penting Mas. Driftnya dikit tapi itu dalam banget Mas. Dalam banget sih Mas. Dalam banget. Oke, Mas. Final statement kira-kira episode ini tentang niat. Boleh diulang ya. Niat. Jadi inna a'malu binniyah. Segala sesuatu tuh tergantung kepada niat. Niat itu akan mempengaruhi sikap hati kita, karena niat semuanya di hati. Sikap hati kita lah yang membuat hati kita tuh terbuka, mengarah, terhubung kepada Allah. Jadi ketika semuanya sudah siap, dipersiapkan, niatnya udah dipersiapkan, sikapnya udah benar, hati terbuka, mengarah dan terhubung kepada Allah tuh, maka sebenarnya setiap saat itu tidak hanya ketika kita membaca Quran yang fisik itu, atau lagi ngapain, lagi baca ayat, tetapi setiap saat sebenarnya Allah selalu memberi petunjuk ke hati kita. Ya nggak pakai syarat, nggak pakai diminta, nggak pakai apapun. Kalau ada keinginan akan batasin, jadi lepas semua keinginannya itu. Karena segala keinginan itu hanyalah membatasi kehendak Allah pada kita. Gitu. Kira-kira begitu. Wah, thank you banget Mas Sony. Mungkin yang ingin aku quotes perdalam garis bawah adalah niat menentukan sikap hati menentukan hasil. Jadi jangan terlalu, intinya gini Mas, jangan terlalu sibuk pengen merubah hasil tanpa merubah niatnya gitu. Nah intinya adalah bagaimana si niat yang dirubah gitu intinya. Oke, so teman-teman Inner Heart Talk, senantiasa niat kita yang diluruskan hanya mengarah kepada wajah Allah. Once kita lurus ke situ, hasil nggak perlu lagi dipikirin karena Allah akan benar-benar memberikan hasil yang terbaik tergantung dari niat kita. Itu Mas kira-kira ya Mas ya? Oke Mas, terima kasih banyak Mas. Wah ini sadis Mas, ini sadis banget. Oke. Dengan kesadisan ini juga, episode ini juga harus selesai gitu. Kita akan ketemu di episode yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Sony. Thank you ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak.